Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Richard Solu dan kali ini saya akan memberikan kalian sebuah materi tentang teknik-teknik representatif yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan. Teknik-teknik tersebut diantaranya yang pertama itu pool keputusan, tabel keputusan, program linear, dan analisis Markov. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua teknik, yaitu yang pertama, pohon keputusan, dan yang kedua itu, analisis Markov. Oke, teknik pertama yang akan saya jelaskan kali ini adalah pohon keputusan. Pohon keputusan ini adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan ini dibuat bertujuan, yaitu pertama, mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa manfaat yang kita dapat ketika kita menggunakan teknik pohon keputusan, yaitu yang pertama, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Dan yang ketiga itu, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Ada beberapa kelebihan yang didapat dari teknik pohon keputusan ini, yaitu yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua itu, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Selain kelebihan yang didapat pada teknik pohon keputusan ini, terdapat juga kelemahan yang terdapat pada teknik ini, yaitu yang pertama, kelemahan yang itu terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, sehingga menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, yaitu pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang terakhir itu, hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan ini sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Pada teknik pohon keputusan ini, ada beberapa simbol yang digunakan, yaitu yang pertama, simbol pertama itu yang gambar kotak, artinya itu adalah keputusan atau decision. Yang kedua itu yang simbolnya bulat, artinya itu chance atau kemungkinan. Yang ketiga itu gambar dari simbolnya itu garis, yang artinya itu garis penghubung atau fork. Dan yang keempat ada simbol kotak dengan garis yang artinya itu alternatif keputusan. Dan yang terakhir itu bulat dengan garis yang artinya itu alternatif kemungkinan yang terjadi. Dan inilah contohnya model dasar dari pohon keputusan. Oke, teknik yang kedua yang akan saya jelaskan kali ini adalah teknik menggunakan analisis Markov. Analisis Markov atau biasa juga disebut rantai Markov ini adalah suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan
yang akan terjadi di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel atas dasar perubahan-perubahan variabel tersebut di waktu lampau. Pada teknik analisis Markov ini, ada yang namanya itu probabilitas transisi. Ya. Probabilitas transisi ini adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses yang random dan dinyatakan dalam probabilitas. Ada juga dalam analisis Markov ini yang namanya pendekatan matriks. Pendekatan matriks ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam mencari probabilitas pada periode yang sangat besar. Dalam banyak kasus, proses Markov ini akan menuju pada steady state atau bisa dibilang keseimbangan, yang artinya setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan akan bernilai tetap, dan probabilitas ini dinamakan probabilitas steady state. Demikianlah penjelasan mengenai pohon keputusan dan analisis Markov yang merupakan bagian dari teknik pengambilan keputusan. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton and see you next time.